masih ingat waktu itu pernah ada momen di mana pasar tradisional 50%, hampir 50% drop. Wow, itu angka gara-gara pandemi. 50% ya? Ya. Ya. Lalu udah gitu mulai balik lagi, membaik, tapi diakui oleh para pedagang sendiri bahwa nggak bisa lagi balik 100% seperti dulu. Oke, balik lagi di podcast seru dan edukatif. Oke, balik lagi nih ya sama konten-konten edukatifnya SWL. Kali ini kita kedatangan sama guest star ya, atau bintang tamu gitu kan. Menurut gue nih yang lumayan sangat sangat berimpact atau impactful lah ya terhadap nanti perkembangan digital. Nah, penasaran mungkin ya siapa seseorang yang ada di sebelah kiri saya gitu. Perkenalkan, ini adalah Bro Johannes Leonard. Oke. Panggil aja Jo. Jo aja ya, Bro Jo ya gitu ya. Bukan Projo tapi Brojo ya. Brojo. Ya, oke. Nah, beliau ini merupakan anggota ya, Bu. Nanti detailnya akan Brojo detailkan aja dari sebuah platform namanya Kantong Sayur. Oke. Sekarang waktu dan tempatnya dipersilakan untuk memperkenalkan diri, Bro. Oke. Thank you, Bro Fando. Siap. Ya, salam kenal. Nama saya Jo dari Kantong Sayur. Sebenarnya tadi cuma nggak sengaja lewat di depan kantor saya itu. Terus ya? Mas mau ikut podcast? Boleh. Ya. Betul, emang kita gitu konsepnya. Oke. Ya, jadi Kantong Sayur itu apa? Kantong Sayur itu basically adalah digital platform untuk pasar tradisional. Oke. Di mana ya di digital platform ini bukan hanya bisa belanja kebutuhan sehari-hari secara online. Ya, kebutuhan pangan, kebutuhan sehari-hari, tapi juga bisa membantu mengembangkan usaha para pedagang pasar tradisional. Jadi namanya kita platform marketplace, ada usernya itu ada pembeli dan ada pedagang pasar, manfaatnya harus dirasakan oleh kedua pihak. Sip. Berarti kurang lebih seperti platform jual beli ya? Gitu. Betul. Mempertemukan seller dan buyer. Betul. Dan concernnya adalah ke pasar tradisional. Betul. Menarik. Nah, nanti mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang akan gue berikan ya, gitu kan. Tapi berarti kalau misalkan si Kantong Sayur ini, mungkin gue tanya dulu deh, kenapa namanya Kantong Sayur? Itu dulu deh. Kenapa namanya Kantong Sayur? Menarik. Ya, sebenarnya jadi gini, kalau pasar tradisional itu kan sebenarnya adalah titik distribusi. Iya, betul. Ya kan? Ya, kenapa pasar tradisional di setiap daerah tuh pasti ada satu di sini, satu di sini, satu di sini. Kenapa? Betul. Karena memang secara lokasi itu tepat untuk pendistribusian pengembangan. Betul. Yang artinya mereka adalah kantong bahan baku makanan kan, bahan pangan kan. Betul. Oke, berarti filosofinya dari situ. Dan kenapa sayur? Ya kalau kita sebut kantong sayur, daging, buah dan kebanyakan ya. Dipilih adalah yang pemenangnya sayur gitu ya. Lebih go green. Iya, betul. Dan lebih sehat ya sayur ya. Nah, filosofinya udah dapat, sekarang tentang sejarahnya nih. Ya kan? Karena kan pasti kalau misalkan ada seseorang yang jenius nih seperti Brojo ini gitu kan. Wow. Kan bikin platform ini kan nggak gampang maksudnya kan. Senang sekali untuk ke sini. Karena kalau gue selalu antusias sama produk-produk atau platform digital yang punya impact baik gitu, atau misalkan punya manfaat gitu kan. Nah, mungkin para audiensnya dari Seto Vivaloka ini atau SVL ini perlu tahu juga nih, maksud sejarahnya gimana sih Kantong Sayur ini bisa kebentuk? Biasanya dari keresahan gitu, coba. Udah pasti ya, namanya yang dimana ada masalah, betul, dibutuhkan solusi, ada peluang. Iya, betul. Nah, jadi ini juga ceritanya semua itu awalnya nggak gitu disengaja. Nggak disengaja, jadi by accident gitu. Ya pokoknya by ngobrol-ngobrol dan muncullah ide itu. Jadi ceritanya itu Kantong Sayur ini co-founders ada 5 orang. Salah satunya Pak Ferry, atau biasa kita panggil juga Bro Ferry. Itu emang punya hobi cocok tanam. Jadi kayak di belakang rumahnya dia atau ada satu daerah sedikit di luar Jakarta ada lahan juga. Biasanya dia cocok tanam atau dia tanam misalnya kayak cabai. Iya, betul. Itu biasanya tangan-tangan ajaib tuh yang kayak gitu. Ya. Dia nggak semua orang bisa tanam cabai soalnya. Ya kayak gitu. Ya kan maksudnya ya
butuh treatment lah ya, produk yang berbeda butuh treatment yang berbeda. Nah biasanya dari hasil panennya itu udah panen biasanya emang suka aja giving, dia suka kasih ke tetangganya. Oke. Bu, udah panen nih, mau coba nggak gitu. Ya akhirnya ya dia punya hubungan yang baik lah sama warga sekitarnya dia. Oke. Dan pandemi, jeng. Saat pandemi masih ingat banget itu PSBB pertama, di mana kalau kita sore-sore keluar di jalanan tuh kosong banget. Iya, itu lockdown pertama kali ya. Istilahnya itu kayak lockdown lah ya. Tapi di pemerintah bilangnya PSBB. Itu ya betul. Iya. Nah itu orang-orang mau ke pasar khawatir, takut. Betul. Kan pasar masih bisa buka kan. Iya betul. Terus mau order online, kalau untuk klaster-klaster itu biasanya yang driver atau kurir online-nya itu di stop di pos di depan ya. Betul. Ya udah, jadi gimana? Jadi warga sekitar minta tolong ke Bro Ferry, tolong kita procure lah dari luar gitu, dari kebunnya atau dari kenalan mana di luar, bawa ke dalam komplek, jualan dagang di dalam, kita beli deh. Gitu. Oh jadi beli langsung di dalam aja, di kebunnya Pak Bro Ferry itu. Langsung di depan rumah aja langsung. Ya. Dilakukan, berjalan dengan sangat baik, good. Problem solve, tapi udah gitu ada request lagi, Pak ini saudara saya yang di daerah mana, mau juga dong, kesulitan juga, wah gimana ya, ya udah Bro Ferry bikinlah satu website kecil, belum mau dijadiin usaha yang serius gimana, enggak, untuk memperluas market coverage aja, biar semakin banyak yang bisa ngerasain manfaatnya. Kita nggak tahu pandeminya kapan selesai kan, dilakukan, berhasil, bagus, berhasil. Satu hari kita lagi berlima nih duduk ngobrol-ngobrol bla bla bla. Kita ngeliat ini pandemi ini bikin masalah baru loh. Iya betul. Maksudnya kita senang banget teman-teman online groceries yang lain itu berhasil memenuhi kebutuhan rumah tangga, ya menyalurkan kebutuhan makanan mereka sehari-hari. Tapi di saat yang bersamaan pasar tradisional itu drop. Karena tidak bersinggungan ini industrinya nih. Iya. Mungkin orang lebih sering langsung jadi ya daripada belanja ke sana ya. Maksudnya kan kalau dari online groceries itu kan bahannya juga masih bahan baku kayak sayuran, betul, daging, buat dimasak juga. Tapi kan sourcing itu bukan dari pasar tradisional. Betul. Nah, pasar tradisional ini pedagangnya jumlahnya banyak. Iya betul, banyak banget kan. Kepala keluarga yang berdampak keluarganya juga banyak banget yang berdampak banyak sekali. Iya betul. Masih ingat waktu itu pernah ada momen di mana pasar tradisional 50%, hampir 50% drop. Wow, itu angka gara-gara pandemi 50% ya. Lalu udah gitu mulai balik lagi membaik, tapi diakui oleh para pedagang sendiri bahwa nggak bisa lagi balik 100% seperti dulu. Betul. So dari situ akhirnya yuk kita udah kan Bro Ferry udah bikin ini supply bahan baku dan lain-lain, tapi yuk kita bantu juga, modif dikit, kita geser gimana caranya supaya ini bisa ngebantu. Fokusnya itu adalah di pedagang pasar, di pasar tradisional. Itu awalnya. Berarti sekarang udah fokusnya Kantong Sayur ini ngambil barang-barangnya di pasar ya, pasar tradisional. Pasar tradisional. Berarti awal mulanya dari hobi ya si Bro Ferry itu hobi. Itu kan kayak karya seni juga, ngasih makanan gitu, ngasih bahan mentah sayur-sayuran. Nah akhirnya itu jadi peluang bisnis. Justru ya memang balik lagi triggernya adalah pandemi, di mana problemnya adalah trigger karena memang kalau dilihat ya, apalagi Kantong Sayur ini berinovasi dari pandemi yang memang problemnya banyak, sehingga ditimbulkanlah solusinya yang lebih bermanfaat untuk bisa dibilang gitu sih. Betul. Tadinya hanya bisa mungkin mungkin ya gitu, jadi ada buyer ada seller yang dua-duanya ketemu di satu platform ini gitu ya. Betul. Ya itu bagus ya. Selain kalau dari sisi ini sih dua-duanya ketolong ya harusnya ya. Ketolong banget ya. Yang satu lebih mempermudah untuk kita mau beli sesuatu, nggak harus kemana-mana. Yang satu lebih memperluas jangkauan si customernya, maksudnya si pedagangnya gitu kan. Betul. Ya artinya kan yang tadinya nggak biasa belanja di sana bisa aja jadi belanja ke sana dengan aplikasi tanpa harus datang. Betul. Gitu ya. Iya. Jadi kalau kita lebih lanjut lagi, kita ngomongin mau memberikan manfaat. Manfaatnya ini kan harus diterima dua belah pihak. Namanya juga marketplace ya. Ada dua sisi. Manfaat diterima oleh pembeli, manfaat diterima oleh pedagang pasar. Iya, betul. Manfaatnya apa aja sih? Emang bedanya apa sih? Iya, betul. Jadi gini, barang
yang ada di kantong sayur itu adalah barang pasar tradisional. Di mana barang pasar tradisional itu di procure-nya itu perputaran itu bisa terjadi hampir setiap hari. Ya betul. Artinya apa? Quality-nya itu udah baru terus setiap hari. Itu satu. Betul. Lalu yang kedua, quality control-nya gimana? Quality check-nya. Nah, pedagang pasar tradisional itu memiliki pemahaman, penguasaan mengenai kualitas sayurnya atau bahan sayurnya itu terbaik, maksudnya lebih baik daripada kita gitu. Bertahun-tahun mereka udah punya lapak di pasar, milih barang-barang yang mau mereka jual di pasar. Mereka pasti memilih yang terbaik. Betul. Dan pengalaman membentuk pengetahuan itu sehingga ya barang-barang bisa terfilter dengan bagus gitu ya. Betul. Itu udah jadi QC kita yang pertama. Lalu di pasar tradisional di mana ada kantong sayur itu ada staff kita juga. Yang akan membelanjakan nih barang-barang buat para pembeli sesuai yang dipesan. Nah, itu menjadi QC kita yang kedua. Itu ada multi layer QC. Betul. Itu yang dirasakan oleh pembeli ya. Pembeli. Tapi nggak cuma itu juga, pembeli pun juga gini. Sekarang di angkatannya kita lah atau angkatan teman-teman yang lebih muda gitu ya. Banyak yang pasangan-pasangan yang baru menikah. Betul. Jadi ada ibu rumah tangga baru. Betul. Ibu rumah tangga baru ini kalau kita tanya, banyak yang sebelumnya belum pernah ke pasar tradisional. Banyak banget. Belum pernah. Dan sekarang begitu udah menikah, mereka ada kondisi baru di mana mereka mempunyai kewajiban untuk masak. Bukan memasak ya, tapi untuk menghidangkan sesuatu di meja makan untuk keluarganya. Yang dihidangkan ya. Itu harus terjadi setiap hari. Betul. Mulailah berbelanja bahan makanan. Betul. Belanja bahan makanan tiap hari ke supermarket berasa juga boncos juga. Betul. Jadi berarti dibutuhkan harga yang emang ekonomis karena itu konsumsi tiap hari. Tapi dibutuhkan kualitas yang bagus juga. Betul. Berarti apa? Barang pasar tradisional, ekonomis, kualitas bagus, tapi nggak pernah ke pasar, ada kantong sayur. Itu berarti ya. Berarti memang salah satu market yang dituju adalah yang tadi ya, yang umur-umur memang dalam tanda kutip pasangan baru ya, pengantin baru lah gitu kan. Yang memang tadinya nggak pernah ke pasar dan bahkan mereka juga bingung kali ya ketika ke pasar tuh mereka kemana dulu gitu kan. Benar kan. Ini mau nawar-nawar yang daging di mana, yang sayur di mana. Karena mungkin ya saya juga karena belakangan ini juga sering antar istri ya gitu kan ke pasar gitu kan. Jadi baik banget. Jadi ya sekalian eksperimen aja gitu kan. Jadi ketika masuk tuh kan harusnya ditata ya, yang daging di mana, sayur di mana nih kayak gitu. Nah, pas masuk saya bingung nih mau kemana dulu nih kita nih gitu kan. Tapi kalau misalkan kita udah ngelis dulu ya emang udah tahu nih tujuannya kemana dulu biar sekali jalan gitu. Ya mungkin kalau yang pengantin baru itu ya ketika ke pasar juga bingung mau ngapain gitu kan. Milih juga ini yang disediakan, ini milihnya gimana. Dan paling penting lagi poin adalah yang fresh tadi dan quality controlnya itu betul. Karena dipilih langsung sama pedagangnya langsung dan juga sama QC dari kantong sayur itu. Betul. Sehingga harusnya udah nggak ada kekhawatiran masalah produk yang kita beli itu dalam arti tidak segar atau nggak baik gitu. Betul banget. Nah kalau maksudnya sekedar nambahin aja sih. Tadi kan manfaat yang buat pembelinya ya. Betul. Kalau manfaat buat pedagang pasarnya apa? Market coverage mereka juga bisa lebih luas. Betul. Lalu tujuan kita ngebantu mereka nanti ujung-ujungnya ini membantu pedagang pasar itu bukan hanya membantu mereka berjualan. Tapi aktivitas lainnya pun yang terkait dari pedagang pasar sehariannya itu akan masuk juga ke apa yang mau dijangkau oleh kantong sayur. Jadi pada satu titik tertentu nanti di mana para pedagang udah mau belajar dan mengadopsi teknologi. Betul. Nantinya akan ada satu titik di mana peluang-peluang kolaborasi atau peluang-peluang baru bagi pedagang pasar tersebut dari platform yang luar misalnya akan datang ke mereka dan kita akan senang sekali kalau itu terjadi. Walaupun katakan peluang itu tidak terkait langsung dengan kantong sayur. Betul. Dari luar ditawarkan ke pedagang pasar tersebut. Silahkan, itu udah menjadi reward bagi mereka karena udah mau belajar bersama kantong sayur dan akhirnya sekarang mereka bisa masuk ke pintu-pintu peluang yang lain. Silahkan, itu udah kita udah
senang banget. Soalnya memang nggak bisa dipungkiri lagi dunia digital sekarang ya, ya entah di Indonesia atau di dunia juga kan berkembangnya sangat pesat banget ya, cepat banget gitu loh. Ya kan tiba-tiba ada aplikasi ini, tiba-tiba ini lagi, sebulan nanti ada yang lagi gitu kan. Kantong Sayur pasti kan nanti juga improvementnya ada lagi pasti. Gitu kan. Dan kalau misalkan ini bisa merata, justru jauh lebih bagus bisnisnya, terutama gitu kan untuk Indonesia sendiri gitu kan. Karena kalau misalkan semuanya udah serba digital, ya pasti yang kita dampak adalah pasti positifnya dulu gitu kan. Ya kan ketika memang penyebarannya secara cepat, ya kan secara time deliver juga lebih cepat gitu kan. Jadi memang ini harus benar-benar digenjarkan ya. Benar, gitu. setuju. Kalau betul. Ya jadi kalau misalkan, ya maksudnya percuma kalau misalkan kita sekarang mainnya di kota aja misalkan, berarti kan harus bisa merambah yang ke pinggir-pinggir lagi tuh gitu kan, sehingga kita juga perlu edukasi lagi ke mereka gitu. Betul. Untuk saat ini ya makanya kita memang Kantong Sayur pastinya akan mengembangkan lagi titik-titik pasar yang akan dijangkau. Tapi untuk strategi pemilihan pasarnya pasti kita pilih early adopters yang kira-kira bisa lebih mudah menerima edukasi dan pembimbingan mengenai teknologi. Nah, lanjut ya. Berarti kan ini ada sebuah aplikasi yang harapannya bisa sangat ngebantu. Nah, mungkin lu bisa kasih gambaran nih aplikasinya tuh secara konsep pemesanannya segala macam, apakah ribet atau enggak gitu. Kadang-kadang kan kita sebagai user ya pengennya yang gampang-gampang aja ya. Gitu. Mungkin lu bisa kasih tahu juga downloadnya di mana sih? Kalau download gampang di App Store, di Play Store udah bisa. Ya? Dua-duanya udah bisa udah ya? ada. Lalu kalau untuk makainya ya kita emang selalu concern ke UI sama UX-nya itu harus semudah mungkin dari tampilan, blueprintnya segala macam. Nah jadi gampang, download, bikin akun, lalu pilih pasar yang mau dituju. Tiara berarti pasarnya dulu ya? Pasarnya dulu. Lalu muncul tuh nggak hanya list produknya, tapi juga list pedagangnya. Ini bedanya. Jadi kita bisa belanja based on product, tapi mungkin kalau orang sekitar pasar tersebut yang udah pernah ke pasar itu udah kenal mungkin sama pedagang, udah mau mendukung mensupport pedang tersebut, atau udah lebih trust sama barang-barangnya dia. Soalnya bisa pilih dari pedagangnya, oh si bapak ini, dari dia. Itu yang menarik sih, soalnya kita bisa milih pedagangnya langsung, bukan yang ini dari siapa gitu kan. Kan kadang kalau misalkan mau coba deh di toko sebelahnya lagi gitu kan, bagus atau enggak gitu kan. Berarti ada choice lain ya di situ ya. Kita mendemokratisasi persaingan mereka di lapak online-nya lah. Gitu. Terus kemudian setelah order langsung di packaging lagi atau gimana? Nah jadi lanjut lagi cut off. Jadi ordernya kalau order hari ini cut off time-nya itu jam 9 malam. Lalu pada saat jam 9 malam udah terima list belanjanya, di mana besok paginya staff dari Kantong Sayur yang ada di pasar tersebut akan membelanjakan barang-barang tersebut. Lalu packing dan arrange delivery. Sebelum jam makan siang, jadi dari pagi sampai sekitar jam 11-an itu udah nyampe di rumah. Paginya jam berapa? Bisa dari jam 7. Gitu. Ini menarik ya secara siklusnya ya. Maksudnya kan kalau misalkan ordernya nggak hari ini juga berarti kan, tapi di keesokan harinya. Nah betul. Itu pasti ada alasan tertentu tuh. Kenapa tuh? Jadi emang sempat ada yang nanya, nggak mau coba aja bikin itu kayak live gitu. Ya langsung misalkan. Sekarang datang sekarang. Betul. Ya sempat kepikiran. Tapi waktu itu kita cek lagi di market, kita ngobrol sama kebanyakan sama pembeli dalam hal ini ya, sama pembeli dengan ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain. Ternyata emang 70%, 75% nggak masalah kalau diantarnya besok pagi. Nggak ada masalah ya? Karena produk-produk ini khususnya itu beda dari produk makanan jadi dan lain-lain. Ini produk-produk yang emang konsumsinya sudah direncanakan. I see. Ya betul. Jadi kebutuhan untuk besok berapa hari ke depan ya ini bukan yang penting pada saat itu juga. Betul. Toh biasanya ibu-ibu rumah tangga itu sore hari bikin list belanja, besok paginya belanja ke pasar. Betul. Sama halnya dengan ini, bikin list belanja, tapi bikin list belanjanya udah langsung di aplikasi Kantong Sayur. Ini submit besok pagi, nggak usah ke pasar, barangnya datang ke. Tinggal nunggu jadi aja. Ya itu mah sangat ini banget ya, sangat sangat bisa diterima banget ya, karena memang ya kalau misalkan ke pribadi di gua aja kan besok mau masak apa ya gitu kan, nggak hari ini mau masak apa ya kan, atau misalkan seminggu nanti mau masak apa ya, jadi bisa dibelanjain langsung. Sense of urgency-nya ya nggak setinggi itu, jadi sangat bisa diterima, emang karakteristiknya
Betul. Ya kan ada yang belanja bulanan, ada yang belanja mingguan gitu kan. Jadi itu ya oke, masih masuk banget sih untuk ini. Ya maksudnya agensi untuk belanja barang mentah tuh nggak secepat itu. Maksudnya ya nggak secepat hari ini pesan hari ini datang juga. Betul. Oke. Ini gitu. Jadi senjata dari kantong sayur juga kah untuk ini? Senjata. Inilah nilainya ya, value ya. Iya, bisa diberikan. Betul, karena pasti akan ada alasan tertentu ya mengapa tidak langsung ya, tapi itu sangat bagus sih kalau menurut gue ya. Ya kayak misalkan rumah makan juga bisa pakai itu ya kan, karena setiap hari udah pasti ya, kalau misalkan masakan Padang udah pasti daging ya kan, ikan udah ada semua, rempah-rempah segala macam, tinggal di order hari ini atau 2-3 hari ke depan ya, mereka mau untuk kebutuhan 2 hari 3 ke depan, hari ini pesan besok langsung datang. Iya, betul. Dan barangnya fresh dengan double QC tadi ya, dari si pedagangnya juga sama si dari kantong sayur juga. Betul. Berarti kalau itu bisa gagal di kantong sayur kalau misalkan ini tidak sesuai dengan QC dong. Maksudnya gimana? Jadi misalkan dari pedang udah oke, ternyata dari QC-nya kantong sayur kurang oke nih, berarti bisa dibalikin lagi atau gimana? No ya bisa gitu kan. Di saat QC atau staff dari kantong sayur lagi berbelanja, yang ini kurang oke, kita ganti ya bang ya, yang lain. Oke. Saya yakin staff yang di ini ya, yang di pasar itu ya, pasti dari arahan Pak Ferry ya. Ya sebenarnya ya. Product knowledge ya, cara memilih dan lain-lain emang Bro Ferry yang emang itu paling pengalaman ya, karena kan memang pengalaman juga, betul. Dia yang punya punya keahlian di situ kan, karena dia bertanam dari gitu. Ini kalau misalnya sayur ini supaya dia masih bisa tahan berapa lama, betul, tapi tanpa zat-zat yang berbahaya, dengan cara yang alami itu diapain, cara kemasnya, storage-nya gimana, itu Bro Ferry yang udah paling hatam lah. Ya diyakini sih, karena kalau misalkan memang gak ada QC yang tepat kan ya kita juga dapatnya jadi nggak ini kan. Ini berkaitan sama sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Betul. Jadi, ya nggak bisa main-main. Ya betul. Oke. Ini menurut gue sangat ngebantu ya untuk masalah sistem ini. Kayaknya ke depan gue harus pakai ini sih. Wajib dong. udah download loh gue. Kemarin kan udah kasih tahu ya. Siap. Ya, karena memang aplikasi kan selain memang atau misalkan platform ya, itu kan harusnya yang bermanfaat dulu nih value-nya kan, gitu kan, untuk user atau misalkan untuk buyer atau seller gitu kan, sehingga bisa memberikan manfaat yang baik, baru nanti ya masalah keuntungan atau segala macam itu belakangan lah, yang penting impactful-nya dulu ke masyarakat. Betul. Dan lagi pula sekarang kalau kita berbicara mengenai dunia groceries atau distribusi ekosistem bahan pangan lah ya, di Indonesia, itu kan luas dan masing-masing punya perannya masing-masing. Ya, betul. Nah, kantong sayur ini pun juga sebenarnya dengan teman-teman di platform-platform yang lain, kalau kita lihat big picture-nya banyak sekali peluang sinergi untuk membentuk suatu ekosistem. Baru lagi distribusi bahan pangan yang komplit di Indonesia. Oke. Jadi sebenarnya lebih mudah untuk menyebut kata kolaborasi daripada kompetisi. Kalau berbicara mengenai kantong sayur dengan teman-teman groceries yang lainnya, atau distribusi supply chain bahan pangan lainnya. Karena mau kompetisi apa? Marketnya segitu luas, yang perlu diedukasi segitu banyak. Betul. Masing-masing punya peran sendiri. Malah kalau misalnya kita sama-sama bahu membahu, kita do our functions. Itu malah lebih cepat sih daripada kita mesti mentingin diri sendiri gitu. Ya kadang kalau misalnya kita lihat ada kompetitor ya, dalam tanda kutip, justru mereka yang membantu kita untuk mempromosikan produk kita juga kan. Seperti itu. Betul kan. Jadi kadang tuh ada yang maksudnya yang berpikiran bahwa kompetitor itu adalah pengganggu misalkan gitu ya. Tapi justru kalau dari gue pribadi juga menggambarkan bahwa ya kompetitor itu membantu kita untuk mempromosikan produk kita juga gitu kan. Karena nggak akan bisa kita menghandle satu platform ini tuh sendirian gitu, karena market Indonesia, terutama Indonesia itu sangat luas gitu kan, dan apalagi kita bicara pangan ya, itu kan luar biasa luasnya lagi, dan sehari-hari kita harus memakan itu gitu, harus mengkonsumsi itu gitu. Betul. Kan. Jadi
Jadi memang sangat terbuka untuk kita kolaborasi di dunia yang seperti ini ya. Bener, bener. Gitu setuju ya. banget. Oke. Nggak kerasa bro, seperti biasa ini udah mau setengah jam. Iya. Jadi waktunya juga dibatasi ya, karena memang instruksi dari kameramen katanya gitu ya. Jadi jangan lama-lama Pak kalau ya, takutnya ketiduran gitu ya. Nah, jadi thank you banget udah datang di sini. Gue dapat insight yang sangat luar biasa, apalagi di dunia platform grocery ini ya gitu kan, apalagi di dunia pasar tradisional ini gitu yang kayaknya akan mungkin mungkin setahun atau 2 tahun ke depan kayaknya akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa karena kantong sayur ini. Semoga ya karena ya gue yakin dari 5 founder itu tujuannya pasti ke arah sana ya kan, karena kita juga harus bisa ngangkat para pedagang yang di pasar itu ya agar bisa jauh lebih berkembang lagi ya. Titip salam buat mereka bro. Ya, terima kasih sudah membuat karya yang bagus ini gitu. Semoga bisa jadi manfaat yang lebih baik lagi ke depannya. Oke. Mungkin kalau misalkan ada yang mau disampaikan silakan. Buat teman-teman semuanya bisa coba download aplikasi Kantong Sayur. Wajib. Wajib di App Store, Play Store. Mulai coba rasakan berbelanja di Kantong Sayur. Betul. Dan mari kita dukung juga para pedagang pasar tradisional. Itu juga. Di Kantong Sayur ini kita beyond online groceries, kita lebih dari itu, kita juga mau membantu mengembangkan usaha para pedagang pasar tradisional. Oke. Terima kasih. Jangan lupa juga ratingnya ya. Rating di aplikasi di App Store-nya juga harus. Pasti. Iya. Review jujur aja. Iya, review jujur. Oke. Thank you bro atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di belakang ya, lanjut karena waktu di sini juga sangat terbatas. Oke. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube kita, dan jangan lupa follow SVL dan Kantong Sayur ada Instagramnya. Ada, bisa langsung ketikanya Kantong Sayur, nanti langsung muncul karena nama Kantong Sayur juga unik. Oh iya betul, langsung aja di follow ya, jangan lupa ngecek-ngecek. Oke. See you, bye. Bye.